senantiasa tercurah pada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi pada mata pelajaran teknologi, informasi dan komunikasi, atau pada mata pelajaran prakarya dan informatika. Pada hari ini merupakan pertemuan pertama kita ya pada semester genap. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan masuk kepada bab 4 dengan bahasan membuat program visual sederhana. Ya, membuat sebuah program visual sederhana. Nah, di sini terdapat sebuah gambar yang bertuliskan pd.net dengan gambar sebuah komputer. Di komputer ini kita sudah ketahui bersama ya, komputer itu merupakan sebuah mesin. Ya, jadi yang namanya mesin itu merupakan sebuah benda mati. Yang namanya mesin atau sebuah benda mati itu, dia tidak bisa bekerja tanpa ada program yang dimasukkan ke dalamnya. Jadi harus ada program sehingga mesin itu dapat bekerja. Nah, sebuah program ini ditulis atau dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Jadi ada bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat sebuah program. Bahasa pemrograman itu bisa terdiri dari C++, bisa .NET, bisa HTML, dan bisa juga JS, JavaScript ya. Nah, ini termasuk sebuah contoh daripada bahasa pemrograman. Bagaimana cara kita menulis program suatu komputer? Nah, pada bab ini kita akan belajar bagaimana membuat sebuah program komputer sederhana ya. Oke. Nah, pada bab ini kamu akan belajar membuat sebuah program sederhana dengan menggunakan salah satu perangkat lunak untuk membangun aplikasi dalam lingkungan Windows. Perangkat lunak untuk membangun aplikasi komputer ini itu disebut dengan istilah development tools. Jadi development tools ini merupakan sebuah perangkat lunak untuk membangun sebuah aplikasi komputer. Itulah development tools. Nah, salah satu development tools yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi adalah Visual Basic. Jadi Visual Basic ini merupakan salah satu development tools yang ada yang kita gunakan untuk membangun sebuah aplikasi. Jadi kalau ditanya apa itu Visual Basic, maka kita mampu menjawab bahwa Visual Basic ini merupakan salah satu development tools, sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk membangun sebuah aplikasi komputer. Itulah Visual Basic. Ya. Nah, mengapa disebut dengan Visual Basic? Sebab Visual Basic ini menggunakan pendekatan visual untuk merancang antarmuka pengguna atau disebut dengan istilah user interface dalam bentuk form. Jadi dia menggunakan pendekatan visual. Apa itu pendekatan visual? Pendekatan visual itu merupakan sebuah pendekatan antara objek dengan menggambar. Jadi pendekatan dengan sebuah objek atau pendekatan terhadap suatu objek atau tampilan ya.
Itulah yang dikatakan sebagai pendekatan visual. Nah, pendekatan visual untuk merancang antarmuka user interface dalam bentuk form. Apa yang dimaksud dengan user interface? Kita melangkah ke slide berikutnya. Nah, pernahkah kita atau Anda sekalian menemukan sebuah website atau aplikasi dengan tampilan yang buruk? Menyebalkan sekali, bukan? Jadi Anda pasti jadi bingung dan sulit menggunakannya. Nah, itulah mengapa sebuah website atau aplikasi perlu memperhatikan tampilan user interface. Namun, tahukah Anda apa itu user interface? Jadi, user interface itu adalah merupakan tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Jadi tampilan user interface ini dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin, yang didesain sebaik mungkin. Nah, secara sederhana, user interface ini adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Itulah yang dikatakan dengan user interface. Nah, analoginya bisa dijelaskan seperti ini ya. Misalnya, Anda mengunjungi sebuah rumah. Anda pasti akan melihat tampilan rumah tersebut. Anda bisa melihat halaman depan rumah, Anda bisa melihat letak pintu utama rumah, dan Anda bisa melihat jendela rumahnya. Nah, tampilan rumah yang Anda lihat itu adalah user interface atau disingkat dengan UI. Nah, tampilan user interface ini diterapkan pada sistem operasi, baik itu aplikasi, website, program, maupun sebuah blog. Sebagai contoh ya, contoh lain lagi, Anda pasti pernah melihat tampilan menu-menu aplikasi pada smartphone Anda. Jadi kalau kalian punya HP, pasti kalian melihat menu-menu aplikasi yang ada pada HP kalian. Jika kalian membuka aplikasi Google Play Store, maka pasti Anda akan melihat tampilan Google Play Store itu. Nah, jadi tampilan Google Play Store itu menarik sekali, bukan? Jadi tampilan user interface ini dirancang dengan desain beberapa aspek. Mulai dari layoutnya, gambar logonya, pemilihan warna yang sesuai, yang mudah dibaca, dan hal lainnya untuk mempercantik tampilan. Nah, semua elemen yang memperindah tampilan tersebut termasuk dalam elemen user interface. Jadi user interface ini secara sederhananya merupakan bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna semenarik mungkin. Ya, user interface. Kita melangkah lagi ke slide berikutnya. Oke. Pada pertemuan ini, sampai ke depannya kita akan fokus mengenai VB.NET ini ya. VB.NET ini merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi pada pertemuan yang lalu, pada bab sebelumnya, kita sudah belajar mengenai bahasa pemrograman ya. Jadi bahasa pemrograman itu merupakan bahasa komputer atau bahasa mesin. Jadi bahasa pemrograman ini ada 3 jenisnya. Yang pertama bahasa mesin, yang kedua bahasa rakitan, dan yang terakhir ialah bahasa tingkat tinggi. Nah, bahasa tingkat tinggi ini salah satu contohnya ialah Visual Basic.NET.
Jadi Visual Basic.NET ini adalah salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi. Ya, bahasa tingkat tinggi. Oke. Nah, VB.NET ini telah menjadi sebuah perangkat atau tools, peralatan yang terkenal bagi para programmer maupun para developer. Tahukah Ananda sekalian apa itu yang dimaksud dengan programmer? Karena ke depan ini kita akan seolah-olah menjadi seorang programmer. Jadi kita harus ketahui dulu apa itu programmer dan apa itu developer. Kita melangkah ke slide berikutnya. Apa itu programmer? Nah, programmer ini merupakan pekerjaan seseorang dengan keahlian memahami bahasa pemrograman dalam sebuah sistem komputer. Nah, jadi seorang programmer itu harus ahli bahasa pemrograman. Baikkah dia ahli dalam bahasa pemrograman C++, Turbo Pascal, Visual Basic, .NET, HTML, dan lain sebagainya. Jadi, dia harus ahli dalam bahasa pemrograman. Nah, biasanya seorang programmer ini berasal dari jurusan ilmu komputer atau informatika saat menempuh studi sarjananya. Atau jika tidak menempuh studi di universitas, seorang programmer ini bisa berasal dari sekolah yang fokus di bidang informatika. Jadi bisa saja programmer ini berasal dari Madrasah Sanawiyah Ummul Mukminin ya. Jadi salah satu di antara kita ini bisa menjadi seorang programmer. Asalkan kita mau belajar dengan baik, kita belajar dengan giat mengenai bahasa pemrograman tersebut, ya. Atau seorang programmer ini bisa terlahir dari seseorang yang belajar dari kursus komputer ataupun otodidak untuk menguasai bahasa pemrograman. Nah, jadi ada banyak bahasa pemrograman yang telah Ustaz sebutkan tadi. Kita bisa lihat di sini, di antaranya ada Java juga, ada PHP, ada bahasa C, ada C++, ada Pascal, Python, HTML, dan lain-lain sebagainya. Nah, calon programmer ini akan mempelajari semuanya sebelum akhirnya ia memfokuskan dengan satu bahasa pemrograman yang paling ia kuasai. Jadi paling tidak seorang programmer itu harus menguasai di antara beberapa bahasa pemrograman yang ada, harus menguasai satu bahasa pemrograman. Apakah itu bahasa Visual Basic.NET atau bahasa pemrograman yang lainnya. Jadi seperti ini listing daripada bahasa pemrograman yang ada ya. Ini semua sintaks kode bahasa pemrograman. Itulah yang dimaksud dengan programmer. Nah, kalau di sini disebutkan juga istilah developer. Apa sih yang dimaksud dengan developer? Tadi kita sudah mengetahui apa itu programmer. Jadi programmer itu merupakan pekerjaan seseorang dengan keahlian memahami bahasa pemrograman. Jadi sekarang kita akan melangkah ke slide berikutnya untuk mengetahui seperti apa yang dimaksud dengan developer. Nah, perbedaan developer dan programmer. Apa itu developer? Nah, developer ini adalah pekerjaan seseorang yang berada satu tingkat di atas programmer. Jadi di atasnya programmer ini ada lagi namanya developer. Ya, developer ini berada di atas programmer. Nah, jadi seorang developer ini bisa diartikan sebagai
seorang programmer yang lebih terlatih, tidak hanya mengerti bahasa pemrograman, namun juga bisa membangun sebuah sistem. Jadi tidak hanya mengerti bahasa pemrograman, tetapi dia juga mengetahui bahasa yang lain sehingga dia mampu membangun sebuah sistem komputer. Jadi yang menjadi perbedaan developer dan programmer, developer ini biasanya sudah cukup berpengalaman menyelesaikan permasalahan dan juga punya kerja yang terstruktur dan disiplin. Itulah perbedaan antara developer dan programmer. Jadi kalau kita ditanya apa yang dimaksud dengan programmer, kita bisa menjelaskan apa itu programmer dan apa itu developer. Nah, jadi ada beberapa hal yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic. Jadi kalau kita belajar Visual Basic.NET ini, maka kita harus mengetahui dulu dasar-dasar daripada pengetahuan dalam mempelajari Visual Basic itu. Jadi dasar pengetahuan yang pertama itu disebut dengan objek. Dasar pengetahuan yang kedua disebut dengan properti. Dasar pengetahuan yang ketiga disebut dengan kejadian atau event. Dan dasar pengetahuan yang terakhir disebut dengan metode. Jadi terdapat 4 yang harus diketahui, yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic. Yang pertama objek, kedua properti, 3 kejadian, dan terakhir 4 adalah metode. Jadi seperti apa yang dimaksud dengan objek, properti, kejadian, metode, semua akan terkupas melalui tugas 1. Jadi tugas 1, jadi kita ada tugas ya. Tugas 1 namanya. Di sini berisikan jelaskan 4 poin tersebut di bawah ini yang harus dipahami dalam mempelajari Visual Basic. Jadi dijelaskan apa itu objek, dijelaskan apa itu properti, dijelaskan apa itu kejadian, dan dijelaskan apa itu metode. Keempat poin ini harus diberikan penjelasan yang detail sehingga orang yang membacanya dapat mengerti seperti apa yang dimaksud dengan objek, properti, kejadian, dan metode. Kerjakan di buku tulis, dikumpul dalam bentuk foto di e-learning. Oke, syukran atas kesempatan kita hari ini. Ustaz sangat mengharapkan agar supaya Anda senantiasa termotivasi untuk giat semangat belajar, jaga kesehatan selalu dengan memperhatikan protokol COVID-19, mencuci tangan dan pakai masker, memakai hand sanitizer, makan makanan yang sehat, 4 sehat dan 5 sempurna. Oke, syukran. Insyaallah kita akan berjumpa pada pertemuan selanjutnya di hari yang sama pada mata pelajaran prakarya dan informatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyaknya muridnya.